Siapa yang berani menyumbat saluran airku? Pasti perbuatan si kambing pudek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Nyai Paricara. Kembali saya akan review tentang tutur tinular dan masih tetap mempersembahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawan untuk versi Sandiwara Radio dan Kidung Cinta Arya Kamandanu untuk versi sinetronnya. Dan kali ini mengetengahkan dalam cerita seorang Puranubaya yang kocak ya. Pada suatu hari Puranubaya tengah menggali parit di sawahnya. Puranubaya ini sangat kesal karena paritnya ini buntu, sehingga ia mengomel-ngomel sembari mencangkul. Ketika Puranubaya tengah mencangkul, tiba-tiba saja ada 3 orang prajurit yang lewat, yakni Ganggadara, Jarawaha, dan Pranaraja. Ya, kebetulan 3 orang prajurit ini diutus oleh Raden Wijaya untuk menemui Empu Hanggareksa. Ketika prajurit ini bertanya kepada Empu Ranubaya yang tengah mencangkul tanpa turun dari kudanya, dan mereka bertiga ini bertanya dengan kata-kata yang cukup tidak sopan ya. Mereka ini bertanya, "Hai Pak Tua, apakah Bapak Tua mengetahui di mana rumah Empu Hanggareksa?" Dengan pertanyaan yang kasar dan tidak turun dari kudanya, Empu Ranubaya tidak menjawab sama sekali, bahkan tidak menoleh, dan Empu Ranubaya tetap mengomel sembari mencangkul. Karena kesal, Empu Ranubaya yang tidak juga menjawab, ketiga prajurit ini kemudian turun dari kudanya dan menghampiri Empu Ranubaya dan kembali bertanya, "Hei Bapak Tua, apakah kau ini budak sehingga tidak menjawab pertanyaan kami? Apakah Bapak Tua tahu di mana rumah Empu Hanggareksa?" Empu Ranubaya tetap saja tidak menjawab dan terus saja mencangkul. Karena kesal sehingga Jarawaha kemudian mencabut pedangnya dan siap ditebaskan kepada Empu Ranubaya. Akan tetapi karena memang waktu itu Empu Ranubaya tengah mengangkat cangkul, sehingga pedang yang digunakan oleh Jarawaha ini mengenai cangkul dari Empu Ranubaya. Empu Ranubaya tertawa terkekeh-kekeh melihat tingkah 3 prajurit yang semakin kesal padanya. Sehingga ketiga prajurit ini semakin kesal dan semakin marah, kemudian menantang Empu Ranubaya untuk bertarung. Empu Ranubaya yang tidak mau meladeni orang-orang dari Singasari ini, kemudian ia berlari ke tengah sawah sembari berjoget-joget dengan menggoyang-goyangkan bokongnya ya. Semakin membuat ketiga prajurit dari Singasari itu merasa marah, terutama kepada keduanya ya. Soalnya kalau untuk Pranaraja orangnya lebih sopan, bisa dibilang begitu, karena memang Pranaraja adalah pimpinannya. Empu Ranubaya berlari ke tengah sawah sembari berjoget-joget dan mengolok-ngolok, sembari terus berkata, "Ayo, masa prajurit Singasari takut sama lumpur?" Karena memang kedua prajurit yang tengah mengejar Empu Ranubaya itu tidak mau turun ke sawah dan justru mengambil batu-batu atau lumpur-lumpur kering dan dilemparkan kepada Empu Ranubaya. Empu Ranubaya masih terus berjoget-joget dan terus mengolok-ngolok. Ketika kedua orang prajurit itu tengah melempari Empu Ranubaya dengan lumpur kering, muncullah Arya Kamandanu dan melerai mereka. "Hei, mengapa kalian menyiksa orang tua itu? Apa salah dia?" kata Arya Kamandanu berbicara kepada kedua orang prajurit yang tengah melempari Empu Ranubaya. Kemudian Pranaraja yang masih menunggang kuda kemudian menjawab pertanyaan Arya Kamandanu. "Orang tua itu tidak mau menjawab saat kami bertanya." Kemudian Arya Kamandanu bertanya kembali, "Apa yang Tuan tanyakan? Mungkin saja saya bisa membantu." Kemudian Pranaraja pun bertanya, "Apakah kamu tahu di mana rumah Empu Hanggareksa?" Arya Kamandanu kemudian menjawab, "Kebetulan sekali itu adalah ayah saya." Setelah itu kemudian Pranaraja meminta kepada Arya Kamandanu untuk mengantarkan ketiga prajurit itu kepada Empu Hanggareksa. Dan Arya Kamandanu kemudian berpamit kepada Empu Ranubaya bahwa mereka, maksudnya Arya Kamandanu, akan pergi dulu mengantarkan ketiga prajurit Singasari. Pranaraja pun memanggil kedua prajuritnya yang masih sibuk melempari Empu Ranubaya dengan lumpur kering. Sepeninggal ketiga prajurit itu, Empu Ranubaya kemudian bergumam, ternyata orang-orang Singasari itu masih terus saja memesan senjata kepada Empu Hanggareksa. Dan hal itu membuat Empu Ranubaya sangat tidak suka.
Sekian cerita dari saya Nyai Paricara, mohon maaf ya, karena mungkin ceritanya ini ngalor ngidul nggak jelas. Nantikan lagi video dari Nyai Paricara esok hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.